Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakwan Noval dengan NIM 2021 30 177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya yang berada di RSI Sultan Agung Semarang dengan pembimbing Bapak Sigit Widadi Eskom Mkom. Alat yang bakalan saya presentasikan yaitu ada dua. Yang pertama mikroskop dan yang kedua pulse oximetry. Pertama, mikroskop. Mikroskop adalah salah satu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya atau disebut dengan alat optik. Mikroskop merupakan alat yang sering digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung. Mikroskop biasanya digunakan di dalam laboratorium dan digunakan untuk mengamati sesuatu dengan ukuran yang sangat kecil. Bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, yang kedua ada lensa objektif, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada mikrometer, yang kelima ada makrometer, yang keenam ada revolver, yang ketujuh ada reflektor, yang kedelapan ada diafragma, yang kesembilan ada kondensator, 10 meja mikroskop, dan terakhir sendi inklinasi. Prinsip kerja dari mikroskop ini yaitu dengan cara sederhana, dengan lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Blok diagramnya yang pertama yaitu iluminator. Setelah iluminator akan dilanjutkan ke kondensor. Lalu lubang objek mata dan meja preparat. Lanjutnya lensa objektif dan lensa binokular, terus langsung ke mata. Sembilan kompetensi mengenai mikroskop ini. Yang pertama yaitu pencatatan, yang kedua penempatan, yang ketiga pemasangan. Pemasangan yaitu tempat yang stabil, cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa objektif biasanya dipasang di bagian atas tabung mikroskop. Nyalakan sumber cahaya, naikkan atau turunkan meja objek menggunakan crop kasar hingga preparat mulai terlihat. Atur diafragma dan kondensor untuk mendapatkan kontras yang baik. Setelah preparat terlihat jelas, pada perbesaran rendah, putar revolver untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran lebih tinggi. Gunakan knob halus untuk menyesuaikan fokus. Yang keempat, SOP. Kabel ditancapkan pada mikroskop dan sumber listrik. Tekan tombol on sehingga lampu akan menyala. Terang cahaya lampu dapat diperbesar dengan menggeser pengatur besar kecil cahaya lampu mikroskop. Tuas diafragma digeser dari posisi min ke posisi max atau mendekati max agar diperoleh pencahayaan yang terang pada objek yang sedang diamati. Preparat dipasang pada meja benda. Objek pada mikroskop pertama kali dicari adalah perbesaran lemah 4x10 dengan cara memutar skrup kasar mikroskop. Objek dapat diperbesar atau diperjelas dengan menambah ukuran lensa okuler. Penambahan lensa okuler dilakukan dengan menggeser revolver. Perubahan lensa okuler menyebabkan objek yang telah tampak pada perbesaran lemah akan menjadi kabur. Objek yang menjadi kabur dapat diperjelas dengan menggeser skrup halus. Skrup kasar mikroskop sebaiknya tidak digunakan ketika memperjelas objek. Penggunaan skrup kasar pada perbesaran kuat dapat menyebabkan pencahayaan kaca benda atau preparat yang sedang diamati. Yang kelima, pemeliharaan. Periksa debu pada permukaan lensa menggunakan alat kaca pembesar. Jika tidak tersedia, cukup gunakan lensa okuler dan pegang ke permukaan lensa untuk memperbesar debu atau kotoran. Bersihkan kotoran dan debu yang menempel di permukaan dengan blower atau pompa tangan. Taruh sedikit cairan pembersih lensa atau campuran bersih pada ujung kertas
Etanol 70% direkomendasikan karena dapat membersihkan atau mendesinfeksi permukaan secara efektif dan aman. 6. Perbaikan. 7. Analisis. Setiap teknisi harus melakukan analisis kerusakan dan troubleshoot agar dapat melakukan penanganan yang tepat. 8. Kalibrasi. Persiapan alat. Selanjutnya adalah dengan memilih metode yang paling tepat untuk mikroskop dengan rentang ukur 5 kali sampai 100 kali adalah 0 mm sampai 20 mm. Melakukan pengamatan juga harus dilakukan apakah masih layak digunakan atau tidak mikroskop yang sedang dikalibrasi tersebut. Keselamatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, atur intensitas cahaya agar tidak terlalu terang. Yang kedua, saat memindahkan mikroskop, pegang bagian lengan dan dasar mikroskop. Yang ketiga, hindari penggunaan cairan atau reagen yang dapat merusak lensa. Selanjutnya yaitu pulse oximetry. Pulse oximetry adalah teknik non-invasif untuk mengukur kadar oksigen dalam darah seorang. Prob ini menggunakan cahaya yang dipancarkan melalui jaringan untuk mengukur jumlah oksigen yang terikat pada hemoglobin, yaitu pigmen pembawa oksigen dalam darah. Bagian-bagian alat. Yang pertama yaitu pulse strength atau penampilan. Yang kedua ada probe icon. Yang ketiga ada LCD backlight button. Yang keempat ada sound button. Yang kelima ada time. Yang keenam ada SPO2 SPO icon. Yang ketujuh ada pulse rate per pulse per min. Yang kedelapan ada up down button. Yang ke-9 ada set button. 10 ada alert button. Yang ke-11 ada power button. Selanjutnya ada baterai compartment. Prinsip kerja alat. Alat ini mengirimkan dua jenis cahaya yang berbeda melalui jaringan. Biasanya menggunakan infrared dan LED merah sebagai sumber cahaya dan fotodioda sebagai detektor cahaya. Setelah melewati jaringan, cahaya yang tersisa diserap oleh sensor di sisi lain. Sensor ini mengukur jumlah cahaya yang terserap yang kemudian diubah menjadi sinyal elektrik. Blok diagram. Dari infrared dan LED merah, terus sinyal generator, probe dioda membaca dari gelombang infrared dan LED merah, terus dikuatkan gelombang tersebut lalu difilter dan dirubah menjadi ADC dan dirubah dalam ADC. Selanjutnya SPO2 dan pulse rate deteksi yang ditampilkan ke LCD. Sembilan kompetensi. Yang pertama ada pencatatan, yang kedua ada penempatan, yang ketiga ada pemasangan. Persiapkan pulse oximetry dan semua peralatan tambahan yang diperlukan. Identifikasi area yang tepat untuk pemasangan sensor pulse oximetry. Bersihkan dan keringkan area di mana sensor akan ditempatkan. Setelah sensor terpasang, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa oximetry memberikan pembacaan yang akurat. Setelah hasil sudah sesuai, maka pulse oximetry siap digunakan. SOP. Yang pertama, siapkan pulse oximetry dan aksesoris sesuai dengan kebutuhan pasien. Periksa kondisi sensor, hidupkan alat dengan menekan switch on atau off ke posisi on. Hidupkan alat dengan menekan tombol standby, menekan tombol standby ke posisi on. Atur limit monitoring, pasang pulse oximetry pada pasien. Setelah selesai, lepaskan pulse oximetry dari pasien. Matikan alat dengan menekan tombol off. Pembersihan alat dan sensor menggunakan baby oil. Kembalikan alat ke tempat semula. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Pastikan alat dalam keadaan off, bersihkan alat setelah digunakan, hindari pembersihan menggunakan alkohol atau gel, pastikan alat ditempatkan yang aman dan tidak mudah jatuh. Simpan pulse oximetry dengan suhu ruangan 20 hingga 23 derajat Celcius. Cabut baterai pulse oximetry,
jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Jika terjadi error, segera hubungi elektromedis. Yang keenam ada perbaikan. Perbaikan pada alat ini dilakukan pergantian sensor pulse oximetry dikarenakan sensor tidak mendeteksi sehingga hasil SpO2 tidak tertampil. Yang ketujuh ada analisis. Analisis teknis dilakukan saat pulse oximetry dalam keadaan kondisi tidak berfungsi dengan baik. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengurutkan dari awal atau bagian terluar pemeriksaan pada kondisi alat untuk mencari penyebab terjadinya error. Error biasanya ditunjukkan oleh layar. Kalibrasi. Persiapkan alat, menyiapkan lembar kerja kalibrasi, bandingkan nilai saturasi O2 dan heart rate menggunakan kalibrator spotlight SpO2. Catat nilai yang tampil display pada lembar kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja alat ini yang pertama, proses oximetry berhubung dengan kenyamanan dan keamanan pasien, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah harus melakukan pemeliharaan rutin maupun bulanan. Sekian presentasi mengenai dua alat tersebut. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.